Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi dilatasi atau perkalian. Langsung aja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami definisi dilatasi atau perkalian. Yang kedua, memahami konsep dilatasi dan faktor skala. Yang ketiga, memahami konsep dilatasi dengan pusat O 0,0. Memahami konsep dilatasi dengan pusat P, A, B. Yang kelima, menentukan luas bangun datar hasil transformasi dilatasi. Topik yang akan kita bahas hari ini, definisi. Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Yang kedua, dilatasi O 0,0. Bagaimana cara menentukan dilatasi dengan pusat O 0,0? Nomor 3, dilatasi P, A, B. Bagaimana cara menentukan dilatasi dengan pusat P, A, B? Luas bangun datar. Apa rumus untuk menentukan luas bangun datar? Kita masuk ke definisi. Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau suatu bangunan yang sebangun. Sebuah dilatasi berpusat di O,0,0 dengan faktor skala K dinotasikan oleh O,K. Jika K-nya lebih dari 1, maka bayangan diperbesar. Sedangkan jika K-nya 0,1, misal setengah, seperempat, 2/3, dan seterusnya, maka bayangan diperkecil. Ada dua jenis dilatasi. Maka yang pertama dilatasi dengan pusat O,0,0. Yang kedua dilatasi dengan pusat P, A, B. Kita ke bagian pusat O,0,0 dengan skalanya K. Ilustrasinya misalkan, ada sumbu koordinat kartesius seperti ini, ada titik O sebagai titik pusat. Misalkan ada titik A, X, Y, terus kita dilatasikan. Maksudnya dilatasi berarti bisa memperbesar atau memperkecil, maka untuk mempermudah kita pakai garis yang menghubungkan A dengan O, O dengan A. Misal titik bayangan ada di atasnya, maka titik A aksen, X aksen, Y aksen. Menentukan dilatasi O, K, maka bisa menggunakan rumus dan juga matriks pada materi-materi sebelumnya. Dan ini rumusnya. Yang kedua, menggunakan matriks dan formasinya. Misalnya langsung ke contoh soal. Berarti kita cari faktor skalanya K sama dengan 3 karena pusat O, K. A, X, Y sama dengan A aksen KX, KY. X yang mana, Y yang mana. X yang berarti 2, Y-nya berarti 7, K-nya berarti 3. Di sini berarti 3 kali 2 dan 3 kali 7. 3 kali 2 sama 3 kali 7 tinggal dihitung masing-masing, tinggal diperoleh A aksen 6,21. Berarti kesimpulannya bayangan titik A 2,7 yang dilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3 adalah A aksen 6,21. Selanjutnya, dilatasi dengan pusat P, A, B dan skala K. Kalau tadi pusatnya ada di 0,0, sekarang pusatnya ada di sembarang titik. Misalnya ada di titik A, X, Y, terus di bawahnya P, A, B, terus dikasih garis di atasnya, tergantung skalanya. Tergantung K-nya, misalnya dilatasinya ada di bagian atas, A action, X action, Y action. Hasil ini dari A, X, Y terhadap pusat P, A, B. Bagaimana cara menentukan dilatasi P, A, B dan skalanya K?
Yang pertama kita bisa menggunakan rumus yaitu seperti ini. A, X, Y, simbolnya berarti pusatnya A, B, K. Dan ini skalanya. Dan rumusnya seperti ini. Silakan dilihat saja. Kalau bingung nanti akan lebih mudah ketika sudah ke contoh soal. Kalian pertama identifikasikan K-nya apa, X-nya apa, A-nya apa, Y-nya apa, dan B-nya apa. Nanti jadi lebih mudah. Kemudian bisa juga menggunakan rumus matriks seperti yang kita lihat. Nah, contoh soal misalnya. Kemudian contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A min 2,1 dilatasikan dengan pusat P 4, min 3 dan faktor skalanya min 5. Pusatnya bukan O 0,0 berarti ada A dan B. Nah, karena pusatnya ada A dan B, maka A-nya 4 dan B-nya negatif min 3. Nah, setelah itu kita tinggal disosialisasikan ke rumus. Berarti titik A-nya min 2, Y-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 3, dan K-nya sama dengan min 5. Nah, kemudian kita tinggal masukkan dan tinggal kita hitung. Yang kita hitung itu berarti yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Karena yang sekarang kita hitung min 2 dikurang 4 berarti hasilnya berapa, dan 1 dikurang min 3 hasilnya berapa. Nah, yang kita peroleh dari min 2 dikurang 4 hasilnya 6, dan 1 min itu berarti jadinya plus. Berarti 1 plus sama dengan 3. Berarti 1 plus 3. Berarti hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang itu kita hitung min 5 dikali min 6 hasilnya berapa, dan min 5 dikali 4 hasilnya berapa. Maka kita akan memperoleh hasil 30, karena min 5 dikali min 6 sama dengan 30, dan min 5 dikali 4 sama dengan min 20. Kemudian kita tinggal menghitung 30 ditambah 4 hasilnya berapa, dan min 20 dikurang 3 hasilnya berapa. Nah, maka akan diperoleh hasil A action 34,2 min 23. Maka bayangannya adalah A action 34, min 23. Selanjutnya, yang keempat, luas bangun datar. Kita fokusnya ke dilantasi dengan pusat O dan skalanya K. Misalkan, ada bangun datar A dilantasi dengan pusat O dan skala K, maka menjadi bangun datar A action. Nah, bagaimana cara menentukan luas bangun datar A action? Nah, kita tidak perlu mencari bangun datar A action karena kita cuma diminta mencari bangun datar A dilantasi dengan pusat O dan skala K menjadi bangun datar A action. Nah, bagaimana cara menentukan luasnya? Tapi kita bisa langsung menggunakan rumus ini. K kuadrat kali luas bangun datar A, atau bisa juga masih determinan. Nah, seperti ini. Nah, nanti dari determinan dari ini hasilnya sama dengan K kuadrat. Contohnya, misalkan segitiga ABC dengan titik sudut A 1, 1, B 7, 3, dan C 9, 4 dilantasi. Tentukan luas bayangan segitiga ABC dengan pusat O dan skalanya 2. Karena kita tidak diminta menentukan bayangannya, tapi diminta menentukan luasnya, maka kita bisa pakai rumus yang tadi. Berarti kita mencari luas segitiga ABC. Kalau kalian lebih mudah menggunakan setengah alas kali tinggi, boleh menggunakan itu. Ini saya menggunakan konsep matriks. A ini 1, 1, B-nya 7, 3, dan C-nya 9, 4. Lalu ditulis lagi kolom pertama 1, 1. Dan kemudian dikalikan seperti konsep determinan 1-nya dengan 3, 7-nya dengan 4, 9-nya dengan 1. Ini nanti tandanya plus.
Kemudian yang bagian ke angka 7 juga dikalikan. Nah, nanti dikurung dengan itu. Nah, hasilnya jadi seperti ini. 1 kali 3 hasilnya 3. 7 kali 4 hasilnya 28. 9 kali 1 hasilnya 9. Dikurangin ini. Saya kurung biar mudah. 7 kali 1 hasilnya 7. 9 kali 3 hasilnya 27. Dan 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, nanti tinggal dihitung, maka diperoleh hasilnya setengah dikali. Nah, ini jumlahnya, hasilnya 40. Yang belakang hasilnya 38. Maka hasilnya setengah kali 2. Nah, hasilnya 1. Maka sesuai rumus tadi, luas bayangan segitiga ABC sama dengan K kuadrat kali luas segitiga ABC. K kuadrat berarti K-nya. Skalanya berarti kan 2. 2 kuadrat dikali luas segitiga ABC 1. 2 kuadrat kali 1. Hasilnya 4. Nah, berarti kesimpulannya, luas bayangan segitiga ABC adalah 4 satuan luas. Dari materi yang kami sampaikan tadi, apakah Anda sudah memahami materinya? Jika ada kesulitan, boleh disimak lagi videonya. Jika ada kata yang salah dan susah dimengerti, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.